Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi bersama saya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal human machine interface. Nah, jadi teman-teman, tugas kali ini saya akan membahas tentang human interface atau human interface station. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi human interface station atau biasa disebut HIS atau sering disebut operator station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat atau di control room lebih tepatnya. Nah, jadi human interface station ini dia menyajikan informasi plan dengan informasi, kemudian dia kirim kepada operator melalui graphical user interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting. Nah, pengembangan dari variabel processor itu misalnya pada parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Nah, pada umumnya HMI adalah dia berupa komputer dengan display monitor, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Nah, layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau biasanya touchscreen, teman-teman. Nah, HMI sendiri dia adalah sebuah sistem DCS yang digunakan oleh suatu perangkat komunikasi, misalnya server, database, controller, modul input/output, serta peralatan instrumen dari lapangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya ada TCP I2P, kemudian ada HDMI, ada TCP I2P, terus ada HTMLS, digital, ada web server, ada Modbus, dan lain-lain, teman-teman. Dan kemudian kita masuk pada system view. Nah, system view ini jadi dia ditambahkan definisi umum dari sistem view ini untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS. Nah, selain diperlukan hardware, dia diperlukan software. Nah, software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasan pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU, modul atau prosesor modul. Nah, fungsi program ini dia sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Nah, pada DCS telah disediakan suatu database di mana bila kita melakukan perubahan mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan pada database diperlukan password atau key engineering, yaitu dengan mengerahkan posisi switch pada operator station ke posisi N. Selanjutnya dia di menu engineering dibuka melalui key ng pada operator keyboard. Nah, umumnya terdapat 3 bagian utama tampilan pada menu, yaitu sistem konfigurasi. Nah, perubahan tampilan operator station dan perubahan konfigurasi dalam FCS itu dia untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental. Nah, jadi dia adalah personal yang berwenang dalam merubah sistem DCS, misalnya engineering, sedangkan untuk operator yang hanya mengoperasikan DCS sesuai proses plate-nya. Nah, sistem view ini juga dia merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Nah, sistem view ini hanya diakses oleh personal yang berwenang dengan akses password atau key tersebut, teman-teman. Nah, kemudian untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutup oleh window yang lain. Apabila kita ingin membuka jendela baru, bar window seperti ini disebut system message window. Jadi untuk mempermudah kita untuk mengecek, jadi menu ini selalu ada gitu, seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat menunya. Nah,
Kemudian untuk kondisi default, umumnya sistem view ini langsung terkoneksi dengan target field control station, kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung dengan FCS ini, teman-teman. Oke, lanjut ke graphic window. Nah, graphic window ini dia merupakan menu yang berisi gambar, gambar diam ataupun animatif sebagai interface antara operator dengan operator yang ada di plan. Nah, gambar yang dibuat bisa diubah dimensi, bisa diubah 2 dimensi atau 3 dimensi. Tetapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya disebut dalam 2 dimensi dan warnanya tidak variatif. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan user atau operator untuk mengoperasikannya. Sedangkan untuk proses yang sederhana bisa gambar, bisa dibuat juga 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operator. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini gambarnya. Ini ada hitam, putih, jadi bisa diwarnai supaya sehingga lebih interaktif, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada trend window. Nah, trend window ini umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point maupun manipulated variabel atau MV. Nah, setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Nah, jumlah maksimal pena trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Nah, seperti ini, teman-teman, gambar dari trend window. Yang berikut ada tuning window. Nah, tuning window ini digunakan untuk menganalisis sebuah loop proses. Oke, kita masuk pada tuning window. Jadi tuning window ini dia digunakan untuk menganalisis sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter control pen ID. Nah, pada panel ini dia akan ditampilkan sebuah fetch LED dari controller. Kemudian trend tuning yang menginisiasi 3 variabel perubahan, yaitu SV, PV, dan MV. Nah, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dalam setting batas alarm, batas MV, SV. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID, proporsional integral dan derivatif. Nah, nilai parameter PID ini didapatkan dengan cara tuning, misalnya dengan metode kurva reaksi. Kemudian kurva reaksi akan didapatkan dengan menganalisis perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping fetch plate controller ini. Nah, ini seperti gambar di sini, teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa masukkan proporsional integral derivatif dan kita bisa lihat grafiknya. Nah, dan yang berikut ada operator guide window. Nah, operator guide window ini dia memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Jadi dia menginformasi semua keadaan ke proses. Nah, panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Nah, titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Dan yang terakhir ada proses alarm. Nah, proses alarm ini dia memberikan informasi kepada operator mengenai status proses informasi sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Nah, secara otomatis matches ini akan sudah termasuk dalam sistem DCS. Jadi dia sudah jadi proses alarm ini sudah jadi satu sama DCS. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.